wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu syukur kita persembahkan kepada Allah atas kudrah dan iradahnya di malam yang mulia ini. Allah masih memberikan kita kehidupan dan kesempatan untuk hadir memenuhi dan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal mulia dan baik oleh masyarakat Arab sejak beliau kecil, sejak beliau muda, sejak beliau remaja. Sebelum beliau diangkat menjadi rasul, beliau sudah mempersatukan bangsa-bangsa Arab di kala itu tatkala bertikai. Artinya baginda Nabi di usia muda sudah dianggap sebagai mediator konflik dalam masyarakat. Begitu bijak dan hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan usia muda beliau sudah menggunakannya untuk melatih diri dan juga menjadi pribadi yang jujur pada saat beliau berdagang. Karena kemuliaannya sejak remaja sudah dikenal jujur, sudah dikenal mulia, sudah dikenal dengan siddiq, maka beliau hingga digelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Artinya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, semua bangsa Arab simpatik kepada Nabi. Semua bangsa Arab empati kepada Nabi sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Bahkan diakui kehebatannya, diakui kemuliaannya, diakui kejujurannya oleh semua bangsa Arab. Akan tetapi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, disitulah mulai muncul tantangan-tantangannya. Ada sebagian orang padahal mereka sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul, mereka puji rasul, mereka agung-agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala Rasulullah diangkat menjadi rasul, pada saat itulah muncul
orang-orang yang dulunya simpati kepadanya menjadi orang-orang yang menolak keberadaannya. Yang sebelumnya cinta kepadanya, pada saat diangkat menjadi rasul malah menjadi orang benci kepadanya. Bahkan ada yang menyatakan beliau gila, disebut dalam Al-Quran. Wa innaka la majnun, disebut dalam ayat-ayat. Baginda Nabi juga disebut oleh orang-orang jahiliyah tempo dulu ahli sihir, gila. Ucapan-ucapan ini bukan hanya diucapkan oleh orang-orang tempo dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pernah diucapkan oleh orang-orang yang menolak para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh dicap bodoh, Nabi Nuh dicap gila oleh orang-orang yang tidak setuju dengannya, oleh orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah semua tuduhan itu. Tuduhan orang jahiliyah kepada Rasulullah gila dibantah oleh Allah. Tuduhan bahawa Rasulullah itu tukang sihir dibantah oleh Allah. Semua tuduhan-tuduhan buruk, tuduhan-tuduhan tercela, tuduhan-tuduhan fitnah kepada Rasulullah, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan ayat-ayatnya. Di antaranya adalah pengakuan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh pada dirimu hai Muhammad ada akhlak yang amat agung, ada pribadi yang amat luhur, ada budi pekerti yang amat mulia. Pada saat Allah Subhanahu wa taala sebelum muncul ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, dijelaskan sebelumnya nun wal qalami wa ma yasturun. Itu semua di antara tuduhan-tuduhan orang-orang kafir tempo dulu kepada Rasulullah. Dianggap Rasul itu gila, tapi Allah mengatakan engkau tidak gila hai Muhammad. Pada dirimu itu ada akhlak yang amat agung, yang amat hebat, yang nilai akhlaknya di atas rata-rata, akhlaknya di atas manusia pada umumnya, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang hebat adalah pengakuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Dijawab oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran. Artinya apa yang diperintahkan Al-Quran dilaksanakan oleh Nabi, apa yang dilarang Al-Quran ditinggalkan oleh Nabi. Bayangkan kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Aisyah istrinya bahwa akhlaknya seperti Al-Quran, berarti apa saja yang ada dalam kandungan Al-Quran dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran isinya adalah seluruh aspek kehidupan manusia. Tentang politik ada dalam Al-Quran, tentang ekonomi ada dalam Al-Quran, tentang pendidikan ada dalam Al-Quran, tentang keluarga ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli di segala bidang. Beliau dalam peperangan menjadi panglima, di rumahnya mampu menjaga, merawat istri dan anaknya. Dia bisa membangun pergaulan, bisa membangun interaksi dengan pedagang-pedagang, bahkan dengan musuh-musuhnya sekalipun. Bagaimana tidak hebat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menjadi contoh, beliau menjadi contoh bagi siapapun, apapun profesi kita. Kenapa? Karena semuanya sudah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai kepala keluarga, Rasulullah contoh dan teladannya. Sebagai kepala pemerintahan, Rasulullah contoh teladannya. Kita sebagai anak muda, Rasulullah sebagai contoh teladannya.
Kita sebagai panglima perang, Rasulullah sebagai contoh teladannya. Ahli politik, Rasulullah contoh teladannya. Pedagang, politikus, wirausahawan dan seterusnya, Rasulullah ini menjadi contoh dalam seluruh aspek kehidupan karena akhlaknya, perilakunya seperti Al-Quran. Gambaran Al-Quran berjalan pada diri Nabi SAW. Kan lagi tanya BBU tapu tak je. Kadang-kadang ditanya masalah politik je, ekonomi kan nampum. Kadang ditanya soal ekonomi, mumpum masalah politik kenapa? Mumpum masalah politik, mumpum masalah ekonomi, hanya mumpum masalah hukum. Artinya sangat terbatas kita ini. Hanya ahli di segala bidang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan di mana saja posisinya, beliau mampu melakukannya. Cuman atranya tak pedua debat tanya oleh wenyo. Tiap pedua bertanya. Tanya ahli di segala bidang, tapi seakan-akan menguasai segala bidang. Guru matematika, kan matematika saja yang ngajar kanyan, populain mengajar. Padahal ahlinya matematika. Guru olahraga, kadang-kadang kan olahraga mentang you mengajar matematika, you mengajar kan bangai ni. Artinya itu hanya cocok. Tidak sesuai pada tempat kemampuan kita. Kata orang, tidak the right man of the right place. Tidak menempatkan sesuatu manusia keahlian pada tempat dan posisinya. Tidak wada' syai' fil makan. Hanya kepeduk sesuatu sesuai dengan keahlian. Tunggulah kehancuran, kata Nabi. Bila seandainya satu tempat, satu pekerjaan, satu posisi diisi oleh orang-orang yang tidak ahlinya. Karena memang tidak menguasai kita semuanya. Hanya paham di bagian-bagian tertentu saja. Tak peduli urung barang apa ni dah. Guru olahraga dia mengajar matematika, guru matematika tak peduli apa perhubungan ni dah. Guru tak you kerjakan tu, urung kerjakan tu, tak you mengajar. Pokoknya balik-balik. Guru tak pegang ke sapam, tak you je ke guru dia. Karena jadi guru, padahal kalau mau jadi guru harus sekolah guru kah? Logikanya kan begitu. Saya mau jadi guru, harus sekolah guru. Ditanyakan. Dum tho je ke guru. Tai ka hawa je guru, je juga guru. Hana ahli. Kalau orang-orang dulu, orang-orang Aceh tempoh dulu, dia mengatakan bahawa mestinya kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya sesuai dengan keahliannya. Yang utuh tayu cumuli, yang lise tayu kemira, yang boa tayu kumumit, yang megrit tayu memita, yang malim tayu buat kitab, yang bangsat tayu rabi guda, yang bijak, yang bagah tayu semujak, yang bijak tayu bagah apa. Gimana tu lu Aceh? Yang tengki tayu paju bohme, yang tane tayu uruk lampaya, yang batu-batu tayu masak minyak, yang cirit-cirit ane tayu duk apa bine guha. Artikan semua kan posisinya coba diatur begitu rupa. Artinya dalam pandangan masyarakat Aceh, orang bangsat sekalipun harus dimanfaatkan. Walaupun pekerjaannya rabe kuda. Tapi tidak boleh dia diabaikan. Mesti punya posisi sesuai dengan kemampuannya. Urang boa seid megera megebut pi badan ke mengejar pi. Tayu jaga pade mentang. Tade pade berjalan, tayu jaga. Memangnya megera badan teh boa kerja. Karena urang menambah boa seid BS mah. Urang boa seid men nyantai hukum umi bagaya. Urang yang hana peng tayu kerja. Ini yang mestinya ada di negeri ini. Nyokon ni danyo. Inangro kada nyonyo aneh, bin unik. Mutujik ke presiden. Kan punya keahlian. Tak nyokon, berang tak tahu je. Yang penting nak tahu pilih. Mutulung, jujit. Yang penting nak tahu pilih.
Jadi tanya hana ada oleh. Yang je ke gubernur, yang je ke bupati, dum tho je karena di era demokrasi. Tho yang dah pilih. Mutule urang bangai lah kampung, kak urang bangai je pak. One man one food. Satu orang satu suara. Menyoleh urang bangai ke urang bangai, menyoleh apa yang sampai lah kampung, kak apa yang sampai je ke kecil kampung. Tula tunggu lah kampungnya, kak tunggu. Begitu juga tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, tingkat negara, bangsa sekalipun. Berapa banyak orang Islam di Indonesia ini? 87%. Mestinya yang menguasai ekonomi orang Islam, yang menguasai politik orang Islam, kan itu logikanya. Yang menguasai tanah-tanah yang ada di Indonesia ini orang Islam. Yang mengatur pemimpin-pemimpin kita mestinya orang Islam. Sinetron-sinetron yang ada di televisi mestinya sinetron-sinetron Islam. Kenapa? Karena 87% orang Islam, 87% yang nonton TV orang Islam. Mestinya yang paling banyak subscriber itu adalah YouTube yang ada hubungan dengan Islam, kan begitu logikanya. Sebab 87% orang Islam. Ya udah kalau YouTube ya so ji dalam ji na ceramah 200 subscriber. 200. Nyampi kali tak bagikan ke no ku di hana totoho kata ti lang group bena group apa mandum terjulak kena dalamnya. Tetap 200 hana titun 3 bro tino Mestinya kau orang Islam, hai orang Islam. 87% orang Islam dari angka sensus penduduk 2020 kemarin 273 juta jiwa. Maknanya 87% dari 270 juta jiwa. Apa dindra orang Islam? 200 juta lebih. Mestinya subscriber YouTube ini 200 juta lebih. Tapi 200 hanya Televisi kita itu hanya diperalat saja Islam. Hanya diperalat saja. Yang buat kadang-kadang bukan orang Islam. Sutradaranya kadang bukan orang Islam. Tapi ceritanya seakan-akan cerita orang Islam. Pemainnya, aktornya non-Muslim. Nanti pakai jilbab. Badipi pakai jilbab. Yang betul-betul Islam, hanya pertama lah dipi. Yang mereka yang betul-betul Islam, hanya pertama lah dipi. Itu payah hanya buka-buka jilbab. Memang kayak pakai jilbab. Itu persoalannya. Bahkan simbol-simbol Islam dipakai oleh orang, dimanfaatkan untuk dirusak citranya. Tukang bubur naik haji. Lahir orang-orang seperti Haji Muhyiddin tempoh dulu itu. Tujuh ke kerja wajib pakai urus lah kampung tiuro. Sehingga ia lega, hai putra raja wajib epa engkat tujuh ke kerja pakai. Padahal malam pelong. Begitu dirusak. Dulu ada judulnya Islam KTP. Judul sinetron Islam KTP. Nak ustaz back paper loh. Hana ada pokoknya bagian Islam mandu. Kan jadi yang dah dengar Kristen KTP, jadi yang nanti sinetron mana, jadi. Memang bahaya itu. Sebagai orang Islam mestinya itu yang disadarinya. Saya sering sampaikan bahwa dalam dunia televisi, waktu terbaik itu mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jam 7 malam sampai jam 9 malam dalam dunia pertelevisian itu waktu terbaik. Artinya waktu paling banyak orang menonton televisi. Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Waktu terbanyak orang nonton TV sehingga iklan jam 7 malam sampai jam 9 malam itu mahal harganya. Masuk iklan pada jam tersebut mahal sekali harganya. Karena mahal harganya yang masuk iklan, maka program-program televisi yang jam 7 malam sampai jam 9 malam adalah yang paling tinggi ratingnya. Karena tinggi ratingnya, tinggi pula biaya iklannya. Sekarang kita cek televisi-televisi kita itu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Apa program yang ditawarkan televisi? Una pengajian Ustaz Abdul Samad. Poh 7 malam sampai poh 10 malam.
Una pengajian-pengajian atau kajian-kajian keilmuan poh 7 malam sampai poh 10 malam. Hana pasti isinya goyangan, sinetron, kanya saja. Itu artinya selera umat Islam 87% yang katanya. Sehingga yang nonton mendung. Pengajian tidak menjadi bagian daripada sesuatu yang senang ditonton, sehingga pengajian ipu debat dipipo oleh malam. Yang nonton tu yang keperti temantung yang nonton yang hendak malam. Kan sok nonton boleh malam sok nonton. Tanya dah pada tahajud dah semayang kalau dah ada nonton TV. Boleh malam 1 jam penuh, jam 3 malam. Yang pertiawanya andu nonton temantung, hantu, kuntilanak, yang berdi pampir, yang pertiawanya andu nonton. Tanya jika tengok dah hendak lihat nonton. Itu yang jadi persoalan kita. Maka setiap datang bulan Rabiul Awal selalu diulang-ulang kisah Nabi SAW agar kita termotivasi, terus berusaha untuk berakhlak seperti Al-Quran laksana Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah SAW kalau dipanggil orang, dipanggil keluarganya, dipanggil oleh sahabatnya, beliau menjawab dengan kalimat labbaik, aku akan penuhi panggilanmu. Coba, dipanggil keluarganya, dipanggil istrinya, dipanggil sahabatnya, dipanggil kawan-kawannya, jawaban Nabi labbaik, aku akan penuhi panggilanmu. Begitu jawaban. Kau lagi tanya, ihoi lagi, hanam tak ubi. Bahkan yang lebih hebat lagi, Anas, salah seorang sahabat Nabi, Anas namanya, katanya, saya hidup bersama Nabi 10 tahun. Saya selama hidup bersama Nabi 10 tahun, Rasulullah enggak pernah mengatakan kalimat-kalimat negatif kepada saya, misalkan alah, kalimat-kalimat yang mendiskreditkan, mendiskriminasikan. Alah, anda pernah ke mana? Alah, atau ush, atau bahasa-bahasa yang lain. Kalimat-kalimat yang sederhana itu, yang kadang sering keluar dari lisan kita, enggak pernah keluar dari lisan Nabi. Tiplo tonu dia. Bahkan kalau kata Anas, kalau seandainya aku yang harusnya sesuatu itu harus kulakukan, tapi tidak kulakukan, Rasulullah itu enggak akan bertanya, kenapa kamu enggak melakukan itu? Kalau seandainya ada sesuatu yang harusnya tidak kulakukan, tapi malah kulakukan, Rasul itu juga enggak pernah mengatakan, kenapa kau tidak melakukan itu? Kenapa kau melakukan itu? Tidak dihardi. Punya pupunya Iron, punya pupunya hana mupu. Tidak ada kalimat itu. Nyamban Nabi SAW. Maka dipuji akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mestinya mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Mampu kita terjemahkan dalam kehidupan keluarga kita. Pulang Rasulullah ke rumah, ditanya sama keluarganya, apakah ada lauk di rumah? Enggak ada. Ya enggak ada. Ya udah, apa yang ada? Apakah ada makanan di rumah? Ditanya oleh Rasul kepada keluarganya, enggak ada makanan. Ya udah, saya niat puasa aja. Nyampan tingkat. Kami tanya poh 2 euro tawa rumah hanai ta gon bu le rumah gibang je dia. Tapi Nabi mesti pun nabu rumah punya bahasa tanya, mana kakak kunik puasa aku deh. Begitu simple. Murut tanya tapi pada bubut mati dia. Nabu rumah kakak hana kakak. Kan pernah saya kisahkan bahwa ketika Rasulullah mau makan, ditanya kepada istrinya, kepada keluarganya, apakah ada lauk saya mau makan? Kata istrinya tidak ada. Yang ada al-khallu, cuka yang ada. Ya udah, bawa aja cuka ke sini. Lalu diambil oleh Nabi, dikatakan ni'mal udumu al-khallu, ni'mal udumu al-khallu, lauk paling enak itu cuka, lauk paling enak itu cuka. Artinya tidak ada makanan, tidak ada lauk, tidak ada makanan yang disenanginya. Ketika ada makanan yang lain, itu pun menjadi disenanginya.
Kan lagi tanya mesti tanya Hawa tak sam ke urang. Tawa rumah hana sam ke urangnya. Tak tanya apa rumah na sam ke urang. Rumah hana bang yana sam tunti. Nyan pu takun ni tanya sam tuntinya hai dia. Mampu takun bahawa kuah paling mangat atau temon bu paling mangat asam tunti. Takun tanya padahnya ya adrah dia. Tapi Nabi memberi contoh untuk itu. Maka menjadi teladan bagi siapa saja, bagi setiap orang, mampu mengubah manusia tu. 23 tahun jahiliyah bisa diubah. Madinah bisa menjadi Madinah yang dulu Yasrib. Dulu namanya Yasrib, sekarang Madinah. Madinah itu kan madani, kota yang berperadaban. Madinah Al-Munawwarah, berperadaban, cahaya keimanan. Nian berperadaban Madinah, madani. Bukan hanya sekedar simbol, bukan simbol. Bukan lagi mesti lagi bak tanya, itu Serambi Mekah. Pun ada jaga Mekahnya dia. Itu yang kadang ada jaga Mekahnya, yang ada jaga Serambi tu kaya dia. Mekah ya aku deh. Ada urusan masalah Mekahnya. Ya, bukan hanya sekedar simbol. Kalau simbol kan semua daerah ada. Nah, kota cahaya. Ini macam mana ini? Dia kalau melampu dan kota cahaya. Semua ada simbol-simbolnya. Mestinya bukan hanya sekedar simbol yang ditempel di tugu-tugu. Tapi bagaimana diimplementasikan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya simbol, tapi dari Yasrib menjadi Madinah. Makkah dulu yang jahiliyah menjadi Islamiyah, jadi orang yang menyembah berhala menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun. Tingkat dalam teori evolusinya tingkat 20 tahunnya. Walaupun dah pakai tanya, trip 20 let. Trip menurut tanya, tapi dalam teori perubahan, nyan bagah 20 letnya. Dalam teori revolusi, nyan cepat 23 tahun itu cepat. Waktu yang cepat. Coba lihat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Si kurun merdoh memang pelotong dakwah. Pada indra pengikut 80 orang tak kai. 80 orang. Si kurun merdoh memang pelotong. Menyana urung pegai kula segertuh memang pelotong kau mui kula. Kiswa 80 orang tak kai. Nyan tak dalam terus kurun pelotong kai top kula yan. Karena soja ali. Saya mesti bayangkan metong. Padin tuan kai kulanyo. Si kurun merdoh memang pelotong kata bangun tunggu. Kiswa padin ka mulai pun tak pedang sampai noh 80 orang tak kai. Nyampe lah dan pegah kuntung muka modal na ewo. Gudung-gudung peril. Tapi berjuang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bukan soal jumlahnya berapa yang beriman, ikut perintah Allah disuruh berdakwah, beliau berdakwah. Tapi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Menjadi hebat bahkan ketika hijrah ke Madinah. Ketika terjadi Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Ribuan orang Islam dari Madinah berangkat ke Mekah. Kamribai ya. Ketika hijrah hanya meribai galam, tapi waktu gua oleh hijrah di Madinahnya luar biasa, bertahun 10 tahun. Waktu penaklukan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathul Mekah, meribai urut Islam kah. Bahkan kon hanya di Madinah urut Islam, di Arab di Mekah kau urut Islam, sampai mereka takut. Orang-orang Mekah itu sampai takut Muhammad mau menaklukkan kota Mekah, lalu nanti kita kemana? Pasti kita akan dianiaya. Kita akan dihina, kita akan diusir sebagaimana kita mengusir mereka dulu hijrah ke Madinah. Takut mereka itu, tapi apa yang terjadi? Tidak diusir. Ditaklukkan kota Mekah bukan dengan peperangan. Orang-orang Yahudi mereka beragama dengan agamanya. Orang-orang Nasrani beragama dengan agama dan keyakinan-keyakinannya. Masing-masing ada kabilahnya. Menghormati orang-orang yang lain agama. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mamnya tingkat dengan urung lain agama, tanya aman udip. Dia masa dengan sama agama udipah tanya. Ditanya kadang-kadang benar lawinyo. Ngan apa?
Hai gop tu, urung non muslim ada, urung kafir. Ngorung kafir pah dia. Ngorakan tu yang pertama itu lah ampah dia. Mati kan kahana lipah. Memang dunia terbalik jika menaji. Dunia akan terbalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti direfleksikan. Sehingga orang Islam elok semawanya semakin berkualitas. Yang jadi pertanyaan bagi kita dulu, waktu ubu-ubu tanya masa. Waktu ubu-ubu tanya. Puna dikna orang jak masjid. Elok semawanya. Nah, mana kira-kira. Puditnya je cik, macam dikna je cik, ada perubahan. Bubun tamah haji, tiro. Sehingga mati tanya untuk 20 letun ka punuh masjid. Baik sampai mengkurung tanya. Tiro mengkurung. Ho kamu kurung tunggunya kamu ningai. Makanya mestinya ketika ada orang meninggal, satu orang meninggal, 2 harus bertambah di masjid. 2 orang meninggal, 4 harus bertambah ke masjid. Nyolah dom kau mana ni tengok tiro mati urung tiro gaduh dari masjid. Pujud karena yang jauh masjid urung mati. Ya, ini kan satu gambaran penting sebagai upaya refleksi. Yang Nabi SAW kita agung-agungkan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pengakuan. Tapi bagaimana akhlak itu kita wujudkan, bagaimana kita perlakukan keluarga kita. Sampai Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku paling baik kepada keluargaku. Tanya pada gekun urung God ikut keluarga. Nyan yang susah dah perempuan kata tanya yang lega mesti hai. Lakoro na God. Bija boleh perempuan tanya God, nyan berarti ka God. Munya tanya yang bangun si mandum God pakan. Tabah hana 20 tahun dah udip ngon tu nyan. Dari 24 jam yang diciptakan Allah, paling 2 jam di tengah tak ngaji bak kedai kopi. Pasti God lah pula nak dapat kopi je, nyan God lah. Tapi ngam perumah depa ila 18 je ngam perumah tak ngam perumah tak mana ngam perumah. Ada tanya yang legap. Nak God lah koron. Baik sampai jauh lagi lah koron je. Hai bro, teman-teman bro. Mana tak jauh le bro? Oh malah kolong God dah. Saya belum pernah mendapatkan laki-laki seperti dia itu. Ya, berarti kahaya. Permoh tanya pihak hana pengalaman mengkawin dengan orang lain sehingga hana kita bandingkan. Maka jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertamang mestinya keteladanan Rasulullah pada diri kita sehingga menyokana teladan Rasul bak katanya mudah untuk dapurno anak tanya. Santri katanya, murid katanya, mahasiswa katanya, ngon-ngon katanya mudah. Sebab kena badanya. Je tak kemen hai, ka contoh lung men umpa. Hai ka ikut lung men umpa. Cuma tanya karena hana lagi nyan, mahan tajud ke ka ikut lung, han tajud you. Takut salah. Susah. Nyo sekarang kita ini mau nyuruh anak-anak kita SD SMP tu idolalah Rasulullah, idola Rasulullah, irmah iya hege Abu Lahab. Mengkipan cara nyambung idola Rasulullah, idola Rasulullah nyan dalam ceramah dia talab-talab tapi idola Rasulullah iya lagi Abu Lahab abang lagi Firaun ni jirmo mamanya tingkat-tingkat kipan cara ji ini contoh lagi Rasulullah kan susah karena ya ikalan iya hai tabe rumah watai kalan mak ai tabe rumah kalan ya kiman cara ni contoh kalau hana hi taga saya berapa mahasiswa yang bagus-bagus keluarganya itu kadang sering saya tanya kamu mau menikah? Mau. Bagaimana kriteria calonnya? Pu jawab saya pengen Ustaz punya suami itu seperti ayah saya yang karena agak kaya Mia tak andai dia ayah pancuri tujuh, mana mungkin dia akan menan.
Hana mungkin yakin dulu galak kula lagi ayah. Hana mungkinnya. Karena ayah higot. Karena ayahnya itu menjadi teladan baginya. Sehingga ayahnya itu dari sejumlah laki-laki yang dia kenal, ayahnya yang paling hebat. Sehingga waktu dia tanya, nak rencana makawin nah, kiban kriteria? Lagi ayah aku nunggu. Maka tak minta lagi ayah haji. Begitu juga sebaliknya, bagaimana calon istrimu? Saya seperti ibu saya. Go akai, malu-maguan jarang. Kalau maguan aja. Kadang-kadang perumah tanya, tak ada gua tanggung, cagru. Anjing maguan biasa anak Purno. Nyo pe ada Purno, tanya ko anu darah tanya lagi perumah tanya ko Purno mak-mak ke jamun. Wah sam ke rasa soto dia. Nyo dah tanya nyo soto buat tanggung. Hombang kam jampu ini dalamnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita refleksikan dalam setiap peringatan, dalam setiap aktivitas. Sebelum datang bulan Rabiul Awal ya, yang orang memperingati Maulid ya, yang orang senang bahagia dengan datang Nabi, bukan hanya sekedar gembira. Gembira dapat buat sunnah Nabi, gembira dapat buat kiban amalan Nabi, senang dapat buat. Jadi kan hanya gembira dalam artian kamu lolam, kamu bukan itu. Maksudnya kiban cara tak implementasikan sehingga ada motivasi. Nya berusaha nak kau jujur, nyoka jujur lom. Nya berusaha kat tua-tua teman-temannya ka anak amanah ka amanah lom. Bong kemara-mara ka khianat nyoka amanah lom. Jadi diulang-ulang supaya tersadarkan diri kita ini, sehingga kita ini juga termasuk orang yang punya keteladanan, menjadi uswah bagi orang. Kita ayah menjadi uswah bagi istri, bagi anak, istri kepada suami, kepada anak, ustaz kepada jamaah. Kan benar ni? Guru kepada murid dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi media evaluasi bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.